Oke Banda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Kandika Vlog. Salam peternakan dari kisaran Asahan, Sumatera Utara. Nah, seperti biasa kita di kandang ada kambing dan ada domba. Di sana ada lembu. Nah, jadi kan kawan, tapi yang kita bahas di sini bukan masalah kambing, domba ataupun lembunya. Mungkin bagi kawan yang pemula yang baru ingin beternak ataupun mengurusi domba, lembu ataupun kambing pasti masih sering bingung bertanya-tanya untuk tahapan-tahapan perawatannya itu bagaimana dan seberapa besar fungsi dari rumput ataupun hijauan ini dan seberapa banyak dibutuhkannya untuk per hari per ekor ataupun dalam skala jumlah yang banyak. Kita tuh tidak tahu takarannya. Nah, jadi kan kawan, saya akan bahas di sini menurut pengalaman saya. Saya tidak bahas tentang masing-masing pengalaman, pasti berbeda-beda, namun saya tentang pengalaman saya saja. Dan ini alhamdulillah sudah saya terapkan, saya disiplinkan selama kandang ini ada, mulai dari beberapa ekor sampai sebanyak ini. Nah, jadi kan kawan, untuk rumput yang kita pilih untuk kambing ataupun domba pastinya, kalau menurut saya sih yang bagus tuh yang seperti ini. Ini rumput putihan ataupun kita bilang rumput campur-campuran seperti ini. Ini bagus. Bagusnya di mana? Selain teksturnya yang lembut, dia juga tidak mengandung air yang seperti benyek bagaimana gitu kan. Jadi kalau dimakan domba ataupun kambing tidak menyebabkan mencret ataupun sakit perut. Namun ada yang namanya rumput, kita lihat di sana. Itu biasa kita sebutkan rumput bayam-bayaman. Rumput itu memang lembut dan domba, kambing itu sangat suka. Namun kalau dikonsumsi terlalu berlebihan, itu bisa menyebabkan sakit perut dombanya ataupun kambingnya. Itu yang bisa menyebabkan domba ataupun kambing mencret. Nah, ini seperti ini rumputnya. Bukan tidak boleh dikonsumsi, boleh, tapi jangan terlalu banyak ataupun berlebihan. Karena kalau kita fokuskan dia untuk skala banyak makan bayam-bayaman seperti ini, kita bilang kan bayam-bayaman kan, dia bisa mau tidak tahan mencret ataupun sakit perut. Namun tidak semua kambing ataupun domba, mungkin ada beberapa yang tahan. Namun alangkah baiknya ya yang campur-campur seperti ini saja. Nah, jadi itu yang pertama. Dan untuk masalah seberapa banyak domba ataupun kambing menghabiskan hijauan, nah jadi kalau kawan-kawan tanya seberapa banyak, kambing dan domba ini dia tidak akan pernah cukup kalau tidak kita yang mencukupkannya. Karena apa? Karena kambing ataupun domba ini dia kalau makan ya ngising, makan ngising. Ngerti kan bahasa Jawa kan kawan, ngising? BAB. Nah, jadi dia tidak ada kenyangnya. Makan semakin banyak diberi, semakin banyak dianya mengeluarkan kotorannya. Jadi dia makan, keluar gitu saja. Jadi kita saja yang mencukupkannya. Jadi kalau untuk keperluannya itu seberapa banyak tergantung dari kawan-kawan itu mengaplikasikannya. Jadi domba ataupun kambing di kandang kawan itu makannya apakah hanya rumput, apakah ada makanan tambahan lain. Seperti di kandang kami ini kan kami ada makanan tambahan, yaitu makanan tambahannya itu seperti solid, konsentrat, terus ada ampas tahu, ada bungkil dan lain sebagainya lah. Seperti ini. Ada solid, ada ampas kelapa, ada bungkil. Jadi kami tidak begitu harus banyak sekali hijauannya. Jadi kami memberikannya secukupnya saja. Jadi dalam kondisi satu angkong ini kan kawan, kita bilangnya angkong lah ya kan. Kalau saya taksir kilonya, paling ini hanya ada sekitar 12 kilo kan kawan. Untuk beratnya hanya ada 12 kilo taksiran saya untuk satu angkong ini. Dan 12 kilo ini kita siramkan ke kambing ataupun domba yang isinya itu banyak. Isinya ada berapa ekor nih, ada sekian ekor lah gitu ibaratnya. Nah, jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ada 15 ekor kan kawan. Dan ini semuanya indukan dan pejantan besar seperti ini. Ini kita serak makan di sini. Cukup tidak cukup ya kita kasihkan. Karena kita kan makannya bukan hanya dengan rumput. Kita ada tambahan lainnya seperti ampas tahu, ampas kelapa dan solid dan sebagainya. Namun kalau untuk kambing domba yang hamil tua ataupun yang menyusui seperti ini, ya memang harus kita porsirkan karena memang membutuhkan susu yang banyak dan produksi susu yang harus bagus untuk anak-anaknya kelak. Maka dari itu ya harus kita porsikan kalau untuk hijauan. Jadi peran hijauan seberapa penting itu saya bilang itu sangat penting. Yang terutama untuk domba ataupun kambing yang hamil tua ataupun yang memiliki anak-anak kecil yang sedang menyusui. Sangat penting sekali. Nah, jadi bagi kawan, kalau ada lingkungan ataupun tanah yang kosong, tanam-tanam saja rumput-rumput tuh. Gajah, tapi kalau bisa rumput odot lah. Kalau gajah kan dia tuh teksturnya keras, kita harus ini lagi, sulit lagi kita nyaca lagi kan. Kalau odot kita bisa langsung kasihkan lah kayak gitu. Nah, jadi mungkin kawan-kawan sudah paham sampai sini. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh dipertanyakan dari kolom komentar, nanti akan saya jawab. Insya Allah saya jawab. Ada 4 angkong. Makanya kalau ditanya seberapa penting ya sangat penting. Sangat penting. Oke. Kita jalan ke depan. Eman. Le. Tulik Jono masih melanjutkan menyemprot kandang agar steril dari virus-virus negatif. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau kawan-kawan memilih nanam untuk gajahan harus memiliki mesin chopper seperti ini. Karena kalau tidak kita giling, dia tidak akan bisa dimakan batangnya. Dia harus halus seperti ini. Tapi kalau yang ditanam tuh odot, dia teksturnya halus. Maksudnya itu dia kalau dicacah lembut gitu. Oke lah kawan-kawan, mungkin segitu saja videonya. Semoga ini bermanfaat dan edukasi ini bisa nyampe ke kawan-kawan. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.